tentang yang ada di museum ini, kapal-kapal. Selain menyimpan koleksi berbagai perahu, miniatur kapal, ruang diorama juga peralatan melaut seperti alat navigasi, jangkar, teropong juga model mercusuar dan meriam, sebuah lukisan berukuran besar, diletakkan sangat anggun di sebuah ruangan museum bahari. Mala Hayati, Panglima Laut perempuan pertama di dunia, demikian sosok perempuan yang digambarkan dalam lukisan. Mala Hayati ini memang sudah ada eksis ya di tahun 1500-an seperti itu. Cantik banget ya Mam, bener-bener seperti ratu. Benarkah lukisan Mala Hayati bukan lukisan pada umumnya? Karena menyimpan mitos, bisa mengedipkan mata, bahkan terlihat bisa melirik ke kanan atau ke kiri kepada sebagian pengunjung. Katanya lukisannya bisa kanan, bisa lihat kiri gitu, padahal sebenarnya nggak sama sekali. Tapi mungkin jadi dalam seni lukis itu kan ada seni lukis 3 dimensi ya. Jadi kayak ada trik dari pelukisnya, di mana ketika nanti lukisan itu sudah jadi terus dilihat sama masyarakat, sama orang gitu, nanti ketika dia ke kanan seolah-olah matanya ke kanan, kalau orangnya di kiri matanya seolah ke kiri, padahal itu bukan bergerak, hanya sebatas efek. Pinternya orang melukis ya. Iya betul, jadi gitu trik ya. pelukis gimana biar menghidupkan si lukisan tersebut. Lukisannya memang mempunyai aura yang khusus yang ada di Museum Bahari itu. Bahkan kalau kita melihat dari sudut pandang tertentu ya, kita seperti diikuti oleh matanya lukisan Mala Hayati itu. Pelukisnya sendiri saya rasa memang mempunyai jiwa seni yang tinggi sekali. Jadi bisa membuat sebuah visual efek seperti itu. Tapi yang jelas, aura dari Mala Hayati sendiri, lukisannya ya, itu sangatlah kuat. Karena ya yang dilukis memang bukan orang sembarangan. Mala Hayati yang pernah berkali-kali melawan armada-armada asing. Nah, yang pertama, option yang pertama murni memang teknologi. Kalau mata berkedip atau lirik kita ketika kita berada di museum itu bisa saja terjadi. Tapi option yang kedua bisa jadi ada makhluk gaib yang masuk ke lukisan, itu pun tidak semua yang bisa melihat. Hanya beberapa orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Jadi, kalau kita punya hakul yakin, punya keimanan yang tinggi, insya Allah tidak ada posisi seperti itu. Museum yang terletak di seberang pelabuhan Sunda Kelapa itu kini menyimpan berbagai jenis koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Beberapa koleksi berupa perahu tradisional dengan aneka bentuk hingga kapal peninggalan zaman VOC juga terdapat di sana. Masuk ke bagian dalam, sisa-sisa gudang rempah masih tertinggal. Terdapat sebuah katrol yang dahulu dipakai sebagai alat pendistribusian rempah dari lantai 3 menuju lantai 1 hingga ruang diorama tempat berbagai macam rempah disimpan. Jadi ini kita sudah masuk ke ruang diorama. Jadi ruang diorama itu kan seperti storyline ya, alur cerita gitu.